mengabulkan permohonan pemohon dan telah diberikan izin untuk menjatuhkan talak pemohon. Pemohon pada tanggal 29 Desember 2023. Dan sejak diputus sampai hari ini, pihak termohon tidak mengajukan upaya hukum apakah keberatan atau tidak terhadap putusan tersebut, sehingga nanti setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan dengan pemanggilan para pihak untuk persidangan pelaksanaan ikrar talaknya, dan itu kewenangan majelis hakim untuk menentukannya. Oke. Nah Pak, untuk kira-kira tenggat waktunya atau berapa lamanya itu maksimal berapa Pak? Setelah putusan hukum tetap itu rata-rata kita panggil 1 atau 2 pekan, tergantung radius dari para pihak. Kalau masih dalam kota Tangerang itu rata-rata sepekan. Kalau di luar kota, apalagi yang radiusnya agak jauh, ya sekitar 2 pekan. Nah Pak, mungkin ini kan dari suaminya ya Pak, apakah ada alasan di balik ini kenapa dia mengajukan talak Pak? Yang terungkap itu pasal 19 huruf F PP 9 tahun 75 atau pasal 116 huruf F kompilasi muslim. Tentang apa Pak? Ya? Ya itu tentang Itu nanti Anda tanya kepada yang bersangkutan ya, saya tidak berhak karena itu privasi yang bersangkutan. Dicari aja pasal itu, jadi normanya pasal itu. Oke, tapi selain dari utamanya itu mungkin ada hal lain Pak, mungkin pernah ada keributan kah, atau mungkin hal yang lain, atau mungkin ada orang ketiga, atau seperti apa Pak? Itu termasuk materi perkaranya. Saya tidak berhak karena itu persidangan terkait dengan tertutup untuk umum. Jadi kalau Anda mau lebih jelas tentang itu, ya tanya kepada pihak yang bersangkutan, baik kepada pemohon maupun termohon. Oke Pak, tapi sampai saat ini apakah komunikasi dari pihak sebelah atau dari Mbak Selvi sendiri sudah ada, atau seperti apa Pak? Naik lagi. Informasi yang kita dapat bahwa persidangan itu tidak dihadiri oleh pihak termohon, sehingga diputus dengan perstek tanpa hadirnya pihak termohon. Jadi kita tidak tahu dan beliau juga tidak menyampaikan informasi kepada pihak pengadilan. Berarti untuk informasi seperti hak asuh atau mungkin masa idah atau nafkah adonan dan segala macamnya seperti apa Pak? Itu dalam putusan sudah muncul dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hak asuh dan nafkah anak untuk anak sudah disepakati. Jadi sudah ada kesepakatan itu, dan itu yang disampaikan kepada pengadilan itu pernyataan kedua belah pihak. Berarti artinya mereka tidak ada cekcok atau keributan sama sekali ya Pak, sampai sejauh ini? Kalau itu saya hanya sampaikan bahwa pasal 19 itu landasan permohonan dari pihak pemohon. Pasal 19 huruf F PP 9 tahun 73 dan pasal 119 huruf F kompilasi muslim. Jadi landasan hukumnya di situ, landasan pemohon mengajukan itu istilah. Berarti penegaskan Pak, penegasan sekali lagi berarti dari pihak suami yang mengajukan pihak suami, bentuknya cerai talak, permohonan cerai talak. Sehingga ujung dari perkara ini tergantung pihak suami setelah berkekuatan hukum tetap, apakah dia akan melanjutkan cerai talak dengan mengucapkan talak atau tidak, itu sepenuhnya tergantung kepada keputusan pihak suami, kepada pihak pemohon. Oke, tapi sampai sejauh ini sudah ada keputusannya Pak, atau seperti apa mungkin? Keputusannya itu tanggal 29 Desember itu keputusannya memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Memberi izin ya, statusnya memberi izin. Artinya nanti izin itu digunakan atau tidak tergantung kepada pihak pemohon setelah kita panggil. Pengadilan memanggil dia datang ke sini, termasuk istrinya juga dipanggil. Apakah izin itu akan digunakan atau tidak tergantung kepada keputusan pihak pemohon sendiri. Pengadilan hanya memberi izin. Nanti kalau dia melanjutkan dan nanti dijatuhkan, berarti perceraian terjadi. Tapi kalau dia di persidangan tadi menyatakan siapa tidak jadi ikrar talak, berarti perceraian tidak terjadi. Jadi sebenarnya ada pada pihak pemohon. Oke Pak, tapi mungkin untuk sampai sejauh ini apakah akan ada sidang selanjutnya atau mungkin agenda berikutnya Pak? Itu sidang untuk penyaksian ikrar talak, eksekusi ikrar talak. Jadi berdasarkan putusan 2754 tanggal 9 itu,
yang sampai hari ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kita akan pengadilan akan memanggil pihak pemohon dan termohon, berarti pihak suami dan istri. Dan itu sidang nanti akan ada sidang. Sidangnya untuk kepentingan penjatuhan pengikraran ikrar talak dari pihak suami kepada istri. Nah, kalau itu terjadi berarti perceraian terjadi. Kalau suami mengurungkan diri untuk ikrar talak berarti perceraian belum. Kira-kira kapan Pak? Apakah sudah ada menuju ke arah sana atau gimana Pak? Oh, itu nanti yang memutuskannya ketua majelis hakimnya yang menangani perkara ini. Ini sudah berkekuatan hukum tetap, kapan akan ditetapkan itu ada pada keputusan majelis hakim yang menangani perkara ini. Jadi saya tidak bisa menentukan ini karena itu keputusannya ada pada majelis yang menangani perkara ini. Sip, Oke. cukup Pak.